Selamat pagi semuanya, salam sehat. Kita kembali dalam teks laporan hasil observasi kelas 8. Kita mulai dengan pengertian teks laporan hasil observasi. Sebelumnya kita harus mengenal apa itu observasi. Observasi adalah tindakan mengamati berbagai peristiwa, keadaan, dan benda-benda lingkungan di sekitar kita. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau tulisan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Adapun struktur teks laporan hasil observasi adalah, menurut Anderson, pada struktur teks laporan hasil observasi adalah 1. Definisi umum, 2. Deskripsi bagian, 3. Kesimpulan. Definisi umum adalah kalimat pembuka, yaitu berupa pengenalan mengenai objek yang diamati. Kedua, deskripsi bagian disebut juga isi, yaitu membahas mengenai objek yang diamati dan mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga adalah kesimpulan atau penutup, berisi kesimpulan tentang objek yang diamati. Selanjutnya kita akan mengenal perbedaan antara topik dan gagasan utama. Topik adalah ide atau pokok pembicaraan dalam suatu teks, berisi tentang keseluruhan isi karangan, yaitu topik yang bersifat umum. Sedangkan gagasan utama adalah ide utama atau inti pembicaraan dalam suatu paragraf. Lalu bagaimana cara kita membedakan topik dan gagasan utama, anak-anak? Cara menentukan topik, pertama melihat judulnya, kemudian memperhatikan paragraf pertama sampai dengan paragraf terakhir. Memperhatikan kata-kata yang sering muncul, kemudian memperhatikan peristiwa yang sedang dibahas, dan juga terkadang melihat gambar. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menentukan gagasan utama. Cara yang paling mudah adalah dari awal sampai titik pertama paragraf, kemudian bisa juga dari akhir paragraf sampai titik sebelumnya. Jika tidak ada, kita membaca keseluruhan paragraf dan menentukan sendiri apa yang menjadi gagasan utamanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan data dan fakta. Data adalah kumpulan informasi atau keterangan yang benar dan nyata. Nah, data dibedakan menjadi dua, data berbentuk angka dan data yang tidak berbentuk angka. Contoh, bus yang dimiliki Transkota berjumlah 45 buah. Nah, 45 buah menyebutkan bahwa data berupa angka. Sedangkan pemilik perusahaan Transkota bernama Irwan Jaya tidak disebutkan di situ ada angkanya. Fakta adalah hal atau keadaan maupun peristiwa yang merupakan kenyataan yang benar-benar terjadi. Contoh, warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki SIM boleh mengendarai sepeda motor. Lalu, sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin. Dalam penulisannya, paragraf deskripsi dibagi menjadi dua, yaitu paragraf deskripsi dan eksposisi. Paragraf deskripsi itu menggambarkan sesuatu secara terperinci dan detail, seperti apa yang dilihat, didengar, dicium, diraba, dan dirasakan. Sedangkan paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan informasi, maksud, dan tujuan tertentu agar pembaca memperoleh tambahan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai tanda baca. Tanda baca dalam hal ini kita akan mempelajari tentang tanda baca titik, tanda koma, titik dua, dan tanda titik koma. Kita akan bicara mengenai tanda titik. Nah, tanda titik dipakai untuk mengakhiri suatu kalimat. Tanda koma salah satunya digunakan untuk pemerincian, yaitu 3 unsur atau lebih yang digunakan dalam satu kalimat. Sedangkan tanda titik dua mempunyai fungsi, yaitu salah satunya dipakai di akhir pernyataan yang diikuti dengan pemerincian. Sedangkan tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung yang menunjukkan hubungan setara dalam sebuah kalimat. Adapun tata cara penulisan kata dari bahasa daerah dan bahasa asing adalah sebagai berikut. Anak-anak tentunya tahu ketika kita sedang menulis teks laporan hasil observasi, kita harus mencantumkan bahasa daerah ataupun bahasa asing. Nah, dalam penulisan bahasa daerah ataupun bahasa asing, kita harus menggunakan huruf miring. Contohnya, wisatawan dapat menikmati jajanan kuliner di sepanjang Pantai Padang, seperti jajanan lengkitang, pensi, karupuak kuah, pisang bakar, kelapa muda, soto, sate, dan aneka macam seafood. Dari contoh kalimat tadi ada kata karupuak kuah, itu adalah bahasa dari Padang, sedangkan seafood itu adalah bahasa asing.
Nah, anak, demikian tadi pemaparan Miss tentang teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, tugas akan disampaikan di grup WA. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Salam sehat semuanya.